Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang penggeledahan rumah Bupati Bekasi yang dilakukan oleh KPK karena kasus korupsi kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa melakukan penggeledahan rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Usai penggeledahan, tim penyidik KPK terlihat membawa 1 unit mobil mewah berwarna hitam dari dalam rumah Ade Kuswara. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang berlokasi di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa siang. Penyidik KPK masuk sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat Tuh ya, dengan digeledah menggunakan tuh sekitar ya 10 rumahnya. mobil dan melakukan penggeledahan selama sekitar 3 jam. Pada pukul 14.44 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 5 mobil penyidik KPK meninggalkan kompleks rumah Bupati dan berselang 1 jam kemudian, 5 mobil penyidik KPK keluar meninggalkan rumah kompleks Bupati Bekasi. Pemirsa, skandal korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ini mengungkap kolaborasi erat antara anak dan juga ayah dalam Tuh ya. lingkaran suap proyek. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ade bersama ayahnya HM Kunang ini sebagai tersangka penerima suap ijon proyek. Lalu bagaimanakah kronologi kasus suap ijon proyek ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi kronologi praktik rasuah ini bermula sesaat setelah Ade ini terpilih menjadi Bupati Bekasi pada periode 2024 hingga 2029. Sejak Desember 2024, Ade ini mulai menjalin komunikasi intensif dengan Sarjan, yaitu seorang pengusaha penyedia jasa konstruksi di kawasan Kabupaten Bekasi. Nah, dalam komunikasi tersebut, Ade ini diduga rutin meminta jatah uang ijon agar Tuh ya, uang Sarjan, sang pemulus pengusaha ini gitu ya. bisa mengamankan paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nah, ijon proyek itu apa sih pemirsa? Ini mungkin masih ada yang belum memahami ya. Jadi suap ijon proyek itu adalah sejumlah uang yang diminta sebagai timbal balik untuk proyek yang dijanjikan. Nah, dalam kasus ini Bupati Ade menjanjikan sejumlah proyek konstruksi di Bekasi kepada pengusaha Sarjan yang rencananya proyek itu akan dilaksanakan. Tapi pada tahun 2026 nanti. Nah, jadi masih berupa janji atau sebuah komitmen. Proyeknya ini belum ada. Nah, dalam Jadi tindak korupsi kayak apa ya, minta kuota buat ini ya, pembangunan. Misalnya kayak pembangunan itu kan ada konstruktor ya, jadi orang yang ngebangun itu ya, kayak jasanya lah. Nah, itu kan harus dipesan gitu. Jadi dia mesen kursi untuk dapat proyek itu gitu. Jadi ada uang pemulus-pemulus tadi supaya dipilih ya jasanya untuk membangun suatu pembangunan. Ya, jadi kayak minta kursi atau minta jatah dari pembangunan tersebut. Nah, kalau misalnya udah sampai kayak gini, itu nanti bisa aja kasusnya tuh dikorupsi lagi. Jadi bangunannya mungkin dikurangi bahannya, terus ada markup gitu. Jadi bahan yang harusnya murah diubah harganya menjadi lebih mahal gitu. Jadi bisa dikorupsi lagi dari proyek tadi gitu. Jadi karena awalnya itu udah menggunakan korupsi, nanti ujungnya juga sampai ke korupsi juga. Jadi bangunannya yang harusnya kuat, mungkin jadi rapuh gitu, jadi nggak kuat gitu. Jadi korupsi ini kalau udah dari ujung dari awalnya udah korupsi, nanti sampai akhirnya juga itu produknya jadi nggak bagus gitu kan. Jadi yang bakal sengsara adalah orang-orang yang akan menggunakan bangunan atau proyek tadi gitu kan. Ya, jadi harus benar dicegah atau ini ya. komitmen saja itu sudah masuk korupsi karena sudah ada uang yang diterima Tuh atas ya, janji ada tersebut. buktinya tuh Nah, ya. dalam OTT yang dilakukan oleh KPK pada 18 Desember 2025, tim KPK ini menangkap 10 orang dan juga menyita uang tunai ada 200 juta rupiah di kediaman Ade. Nah, uang ini diduga ini merupakan sisa dari setoran tahap keempat yang Tuh dikirimkan ya, oleh jadi udah 4 Sarjan kali melalui tuh ya. sang ayah. Nah, adapun OTT ini juga berawal dari aduan masyarakat Mirsa, karena dari 10 orang yang ditangkap, ini 8 diantaranya adalah pihak swasta dan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan Tuh ya, pemeriksaan. pihak Nah, lalu swastanya tuh pertanyaannya, yang nakal. berapa kemudian total uang korupsi temuan KPK ini? Kita ke grafis berikutnya.
Jadi sepanjang 1 tahun terakhir hingga Desember 2025 ini, Sarjan itu telah menyetor uang sebanyak 9,5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 4 tahapan pemirsa, yaitu melalui HM Kunang sebagai perantara. Nah, Ade Kuswara ini juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai pihak swasta lain selain dari Sarjan. Ini sepanjang tahun 2025 dengan total mencapai 4,7 miliar rupiah. Sehingga total uang yang sudah diterima oleh Bupati Ade adalah 14,2 miliar rupiah. Nah, lalu siapakah pihak swasta lain yang dimaksud masih dalam pendalaman oleh penyidik. Nah, pemirsa, kita kemudian ke grafis berikutnya. Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan apa peranan mereka masing-masing. Jadi setelah ditemukan kecukupan alat bukti, maka KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Bekasi, Ade Kuswara, dan juga ayahnya, yaitu HM Kunang, Ya, sebagai tersangka suap ijon proyek. Nah, HM Kunang ini adalah sebagai Kepala Desa Sukadami di Kecamatan Cikarang Selatan. Ia berperan sebagai perantara dalam kasus ijon proyek di wilayah Bekasi. Jadi ia adalah ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara itu terkadang bahkan bergerak sendiri pemirsa tanpa sepengetahuan anaknya untuk meminta uang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD setempat. Nah, selain itu ada satu pihak swasta bernama Sarjan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, lalu apa keterangan KPK terkait dengan penangkapan 3 tersangka ini? Kita ke grafis berikutnya. Yang disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersangka. Kemudian dilakukan penahanan di rutan KPK selama 20 hari pertama hingga 8 Januari 2026. Nah, lalu apa ancaman hukuman kepada ketiga tersangka ini? Kita lihat ke grafis berikutnya. Di mana Ade dan juga ayahnya HM Kunang ini sebagai penerima suap terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup karena disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, sementara Sarjan ini selaku pihak pemberi yang disangkakan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, perkara ini pemirsa menjadi potret kelam bagaimana kekuasaan di tingkat daerah itu dikelola layaknya bisnis keluarga melalui praktik lancung yang sistematis. Jadi, bahaya sekali kalau misalnya berhasil dilakukan itu. Itu kasihan tuh yang warganya sih. Soalnya dari warganya sendiri itu kan bakal terdampak. Misalnya ada pembangunan proyek gitu ya, misalnya jembatan, ada pembangunan fasilitas umum gitu ya. Jadi karena kasus korupsi ini itu mungkin bangunannya jadi nggak bagus gitu kan, gara-gara uangnya itu nggak maksimal dimanfaatkannya gitu. Jadi sesuatu yang buruk awalnya kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik gitu ya, nggak ada perbaikan, nanti akhirnya juga akan menjadi buruk juga. Bayangin dari awalnya udah korupsi, nanti kan si yang pihak swastanya itu kan pasti nyari keuntungan juga dari proyek itu. Nanti yang hasilnya ya proyeknya itu jadi tidak berjalan dengan baik juga, yang pada akhirnya itu masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tadi gitu dari proyek itu mungkin akan merasakan dampaknya itu. Jadi awalnya nggak baik, akhirnya juga menjadi produk yang tidak baik juga. Makanya ini mungkin dalam apa ya, fase awal lah ada antisipasi gitu kan, belum ada proyeknya, belum ada apa-apa, tapi udah terdeteksi. Jadi ini udah ada pencegahan yang bagus juga dari KPK-nya. Jadi belum ada proyeknya, belum ada apa ya namanya, kayak proyeknya belum jalan, tapi udah ketangkep ya. Jadi masih dalam fase awal. Ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang ini ya, penggeledahan rumah dari Bupati Bekasi yang melakukan korupsi. Nah, mungkin orang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.